Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tori Irmansyah, NIM 1923021536. Di sini saya akan membuat map berjudul tunanetra. Yang pertama itu ada definisi tunanetra. Apa itu tunanetra? Tunanetra adalah yaitu satu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ matanya. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak-anak yang memiliki visus sentralis 6/60 lebih dari kecil atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa digunakan oleh anak-anak normal lainnya atau orang awas. Baik, selanjutnya di sini ada karakteristik anak tunanetra. Menurut Rudiati, pada tahun 2002, anak penyandang tunanetra yang kehilangan informasi secara visual memiliki karakteristik sebagai berikut. Yaitu pertama itu ada rasa curiga terhadap orang lain. Tidak berfungsinya indera penglihatan berpengaruh terhadap penerimaan informasi visual pada saat berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dan selanjutnya ada perasaan mudah tersinggung. Perasaan mudah tersinggung juga dipengaruhi oleh keterbatasan yang mereka melalui auditori atau pendengaran mereka tersebut. Dan selanjutnya ada verbalisme, yaitu pengalaman dan pengetahuan anak tunanetra pada konsep abstrak mengalami keterbatasan. Selanjutnya, perasaan rendah diri. Keterbatasan yang dimiliki anak tunanetra berimplikasi pada konsep dirinya. Keterbatasan tersebut, perasaan rendah diri untuk bergaul atau berkompetisi dengan orang lain. Selanjutnya ada adatan. Adatan merupakan upaya rangsangan bagi anak tunanetra melalui indera non-visual. Selanjutnya ada suka berfantasi. Implikasi dari keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra yaitu suka berfantasi. Hal ini bisa dibandingkan dengan anak awas dapat melakukan kegiatan memandang, sekedar melihat, dan mencari informasi saat santai atau saat tertentu. Selanjutnya ada berpikir kritis. Di sini anak tunanetra karena keterbatasan informasi visual dapat memotivasi anak tersebut dalam berpikir kritis terhadap suatu permasalahan. Dan selanjutnya itu ada yang terakhir, pemberani. Anak tunanetra yang memiliki konsep diri yang baik, maka ia memiliki sikap berani dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan pengalamannya. Selanjutnya ada penyebab tunanetra. Faktor penyebab tunanetra yang pertama itu faktor endogen. Faktor endogen atau faktor genetik adalah faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Adapun ciri-ciri tunanetra yang disebabkan oleh faktor keturunan adalah bola mata yang normal tetapi tidak dapat menerima energi positif sinar atau cahaya, yang kadang-kadang seluruh bola matanya tertutup oleh selaput putih atau keruh. Yang kedua itu ada faktor eksogen atau faktor luar. Faktor eksogen atau faktor dari luar yang menyebabkan tunanetra terdiri dari penyakit, yaitu virus rubella yang menjadikan seorang mengalami campak pada tingkat akut yang ditandai dengan kondisi panas yang meninggi. Akibat penyerangan virus yang lama-kelamaan akan mengganggu saraf penglihatan fungsi indera yang akan menjadi permanen, dan juga yang
diakibatkan oleh kuman sifilis, degenerasi atau kerapuhan pada lensa mata yang mengakibatkan pandangan mata menjadi mengeruh. Yang kedua ada kecelakaan, yaitu kecelakaan fisik akibat tabrak atau jatuh berakibatkan langsung yang merusak saraf netra atau akibat rusaknya saraf tubuh yang lain atau saraf tulang belakang berkaitan dengan fungsi saraf netra. Akibat terkena radiasi ultraviolet atau gas beracun. Selanjutnya ada metode belajar anak tunanetra. Menurut SMART tahun 2010, prinsip-prinsip pembelajaran pada anak tunanetra yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. 1. Prinsip individual, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperlihatkan setiap perbedaan dimiliki oleh peserta didik tunanetra seperti perbedaan umum, mental, fisik, kesehatan, dan tingkat ketunanetraan masing-masing siswa. 2. Ada prinsip pengalaman penginderaan. Pengalaman penginderaan siswa tunanetra sangat penting bagi pemahaman yang akan mereka peroleh. Siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka pelajari. Dengan demikian, strategi pembelajaran guru harus memungkinkan adanya pengalaman langsung siswa tunanetra terkait materi yang mereka pelajari. Selanjutnya itu ada prinsip totalitas. Maksudnya, pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Selanjutnya ada prinsip aktivitas mandiri. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menjadi fasilitator, dan motivator untuk dapat belajar secara aktif dan mandiri. Itu tadi prinsip-prinsip, baik itu tadi metode belajar untuk anak tunanetra. Selanjutnya ada penanganan anak tunanetra di setting pendidikan. Yang pertama itu mereka harus bisa mengenal huruf braille menjadi modal dasar untuk mempelajari materi ketika mereka ada di sekolah tersebut. Dengan huruf braille, anak tersebut dapat membaca isi buku bacaan tersebut. Kedua, ada berbagai alat yang dapat digunakan untuk belajar. Salah satunya ada itu tape recorder. Melalui tape recorder, penjelasan materi pelajaran yang dijelaskan oleh guru di kelas dapat direkam, sehingga ketika mengulang pelajaran, si anak tersebut dapat mendengarkan rekaman tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu didampingi ketika sedang belajar, sehingga ia merasa ada yang mendukungnya. Intinya, biasa si anak tersebut untuk belajar menggunakan berbagai alat pendukung yang dapat membantunya belajar. Poin selanjutnya itu ada dalam proses belajar, jika perlu orang tuanya itu juga ikut belajar huruf braille sehingga dapat membantu anaknya ketika mengalami kesulitan pada saat belajar tersebut. Sekian, minta maaf yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.